Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Serenden dari kelas reguler 2018A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai gaya pengambilan keputusan. Yang kedua itu model pengambilan keputusan. Yang ketiga kriteria pengambilan keputusan. Dan yang keempat itu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan ini ada 4. Yang pertama itu rasional, yang kedua intuisi, yang ketiga dependen, yang keempat itu keraguan. Yang pertama itu rasional. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Kemudian yang kedua, intuisi. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Kemudian yang ketiga itu dependen. Gaya pengambilan keputusan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Kemudian yang keempat, keraguan. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan itu ada 3 hal, yaitu yang pertama model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian. Yang kedua, model pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Kemudian yang ketiga itu model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Nah, saya akan menjelaskan model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian. Yang pertama itu tentang model pengambilan keputusan ini menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan hanya mempunyai satu hasil atau biasa disebut dengan payoff tunggal. Terus yang kedua itu model pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Nah, model pengambilan keputusan ini menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasilnya probabilitasnya dapat diperhitungkan atau dapat diketahui. Ini tentang model pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Terus yang ketiga itu model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Model pengambilan keputusan ini menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan. Hasil probabilitasnya tidak dapat diketahui atau tidak dapat ditentukan. Nah, model keputusan dengan kondisi seperti ini yang keputusan dengan ketidakpastian ini adalah situasi yang paling sulit untuk pengambilan keputusan. Nah, itu tadi tentang model pengambilan keputusan. Sekarang saya akan lanjut pembahasan yang ketiga yaitu kriteria pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menurut konsepsi Anderson tentang kriteria pengambilan keputusan. Nah, menurut konsepsi Anderson itu ada beberapa nilai-nilai yang dikelompokkan tentang kriteria pengambilan keputusan. Di sini itu ada 5 kategori. Yang pertama itu nilai-nilai politik. Nilai-nilai politik ini keputusan-keputusan yang lahir dari tangan para pembuat keputusan seperti ini bukan mustahil dibuat demi keuntungan politik dan kebijaksanaan. Dengan demikian dapat dilihat sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik atau untuk mencapai tujuan dan kepentingan dari partai politik atau tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan. Itu tentang kriteria pengambilan keputusan yang pertama tentang nilai-nilai politik. Terus yang kedua yaitu nilai-nilai organisasi. Orang-orang yang bertindak selaku pengambil keputusan dalam organisasi itu kemungkinan akan dipedomani oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai perwujudan dari hasrat untuk melihat organisasinya tetap lestari, untuk tetap maju dengan memperlancar program-program dan kegiatan-kegiatan atau untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang selama ini dinikmati. Nah, terus kriteria yang ketiga itu tentang nilai-nilai pribadi.
Nilai-nilai pribadi ini hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial atau reputasi diri atau posisi historis. Kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Terus yang keempat yaitu nilai-nilai kebijaksanaan. Nilai-nilai kebijaksanaan ini para pembuat keputusan bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijaksanaan negara apa yang sekiranya secara moral tepat dan benar. Terus yang kelima yaitu nilai-nilai ideologis. Nah, kriteria pengambilan keputusan yang kelima itu tentang nilai-nilai ideologis. Nilai-nilai ideologis ini adalah ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai atau keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Jadi kriteria pengambilan keputusan ini ada 5 hal, yaitu pertama tadi mengenai nilai-nilai politik, kemudian yang kedua nilai-nilai organisasi, kemudian yang ketiga itu mengenai nilai-nilai pribadi, yang keempat itu tentang nilai-nilai kebijaksanaan, kemudian yang kelima itu nilai-nilai ideologis. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 8 hal faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Terus yang ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. Terus yang kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Terus yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terus yang kedelapan, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar adanya. Oke, itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.